Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aji Wibowo Pamungkas dengan NIM 107, Aila Utami dengan NIM 115, Listi Aliyah Mustafa dengan NIM 118, Nabila Febrianti dengan NIM 135, dan Jenny Septianungki dengan NIM 142. Kami membahas mengenai kode etik insinyur beserta perbedaan dan persamaan dengan kode etik psikologi. Definisi dari kode etik insinyur yaitu kode etik insinyur merupakan norma dan asas yang diterima oleh para insinyur sebagai landasan ukuran tingkah laku. Kode etik juga tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga membangun dan memelihara integritas dan reputasi dari profesi insinyur. Isi dari kode etik insinyur terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, catur karsa, dan yang kedua, sabta dharma. Bagian pertama, catur karsa, yaitu berisi mengenai prinsip-prinsip dasar. Poin pertama, mengutamakan keluhuran budi. Poin kedua, menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Poin ketiga, bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Poin keempat, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Selanjutnya, sabta dharma, berisi mengenai 7 tuntutan sikap. Poin pertama, insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Poin kedua, insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensinya. Poin ketiga, insinyur Indonesia hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Poin keempat, insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya. Poin kelima, insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Poin keenam, insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi. Poin ketujuh, insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan kemampuan profesionalnya. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Aji, perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai perbedaan dan persamaan antara kode etik insinyur dan kode etik psikologi. Untuk perbedaannya sendiri ada 2. Yang pertama terkait pengaturan spesifikasi pekerjaan yang tentu memiliki ranah yang berbeda. Untuk insinyur sendiri, insinyur banyak bekerja dalam ranah yang berhubungan dengan aktivitas perancangan maupun perekayasaan yang ditujukan guna kebermanfaatan bagi manusia di bidang bangunan, di bidang zat-zat kimia, di bidang teknologi, dan lain sebagainya. Sedangkan psikolog merupakan suatu profesi yang bekerja dengan ranah di bidang layanan terkait kemanusiaan akan penanganan psikologis atau mental. Perbedaan selanjutnya adalah insinyur tidak berupaya untuk menggantikan insinyur lain setelah menyadari bahwa langkah yang pasti telah diambil terhadap pekerjaan yang lain atau setelah mereka dipekerjakan. Artinya, insinyur harus bertanggung jawab sepenuhnya atas langkah yang diambilnya pertama kali. Sedangkan seorang psikolog, ketika psikolog tersebut tidak sanggup menangani seorang klien, psikolog tersebut bisa mencari bantuan pada rekan sejawatnya untuk membantu menangani klien tersebut. Baik, itu tadi perbedaannya. Selanjutnya adalah persamaan. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai persamaan kode etik insinyur dan kode etik psikologi. Yang pertama adalah memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Terkait ini adalah Indonesia merupakan suatu negara hukum. Tentu kita tahu sebagai suatu negara hukum dalam menjalankan setiap aspek tak terkecuali pekerjaan, Indonesia selalu menerapkan payung hukum bagi hal-hal legal yang harus dilakukan di Indonesia. Dalam hal ini, baik insinyur maupun psikolog, kode etik berguna sebagai payung hukum untuk menjalankan dan mengembangkan pekerjaan yang akan dilakukan oleh mereka sesuai kaidah-kaidah hukum dan standar hukum yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran hukum.
Persamaan selanjutnya adalah mencegah terjadinya suatu pertentangan internal dalam suatu profesi. Tentu kita tahu baik kode etik di dalam segala pekerjaan merupakan suatu standar yang harus diikuti oleh para pelakunya ataupun para pekerjanya. Sehingga ketika terjadi pertentangan ataupun perselisihan, diharapkan para pelakunya atau pekerjanya kembali membuka kode etik psikologi maupun kode etik insinyur tersebut agar terjadi kesatuan paham dan tidak terjadi perselisihan. Kemudian persamaan selanjutnya adalah sama-sama sebagai alat untuk melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Baik kode etik psikologi maupun kode etik insinyur sama-sama merupakan suatu landasan hukum atau payung hukum ketika ada penyerangan atau ketidaksukaan akan profesi tersebut, sehingga kode etik di sini berfungsi untuk melindungi dan meminimalisir kesalahan terkait apa yang akan dilakukan seorang psikolog dan seorang insinyur. Persamaan selanjutnya adalah sama-sama menjelaskan mengenai apa yang harus dilakukan oleh para profesi psikolog dan profesi insinyur dan apa-apa yang tidak boleh atau dilarang ketika seorang psikolog dan seorang insinyur melakukan pekerjaannya. Baik, kesimpulan yang dapat ditarik dari presentasi kali ini adalah baik kode etik insinyur maupun kode etik psikologi merupakan suatu alat yang berguna sebagai standar untuk menjalankan profesi tersebut. Kode etik dalam sebuah profesi merupakan suatu hal yang sangat penting. Maka kita tahu segala macam profesi yang ada di Indonesia dan di lingkup global tentu memiliki kode etik masing-masing untuk mengatur pelaku yang menjalankan profesi tersebut. Sehingga itu alasan mengapa tiap pekerjaan di dunia memiliki kode etik masing-masing. Cukup sekian dari kami. Bila ada kritik mohon segera disampaikan, dan ada pertanyaan kami sangat membuka pertanyaan untuk teman-teman dan ibu dosen tanyakan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.